Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 15 September, judul renungan kita, Bertindak dengan Bijaksana. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebelum kita meninggalkan perintah ke-9, perintah yang telah menunjukkan kepada kita lebih dari sekedar tidak berbohong, mari kita melihat sedikit ke bawah. Lihatlah ke depan, di mana matahari bersinar menembus awan dan pengampunan yang diberikan dan diterima telah bekerja. Lihatlah sukacita dari kehidupan yang otentik, jujur kepada Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Maafkan dan lupakan. Demikianlah yang sering kami katakan. Seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Ada kebenaran dalam hal ini. Dalam kitab kehidupan Allah, begitu dosa ditutupi oleh darah Yesus, maka dosa itu hilang. Kita berdiri di hadapannya dalam keadaan bersih, seolah-olah kita tidak pernah berdosa sama sekali. Tetapi, kita belum berada di surga. Kita bukanlah ahli seperti yang dikatakan Paulus. Masih ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung. Kita masih hidup dalam beberapa hal yang telah berlangsung sejak kita keluar dari pintu gerbang Eden hingga hari ini. Jadi, setelah kita mengampuni, setidaknya 70 kali 2 kali, apakah kita akan terus melanjutkan hidup seolah-olah orang tersebut tidak pernah menyakiti kita? Itu tergantung. Jika kita tahu bahwa orang tersebut tidak bermaksud menyakiti kita sejak awal, dan bahwa ia juga sedang berusaha untuk menjalani kehidupan yang otentik, kita dapat melakukannya meskipun kita akan cukup mengasihi untuk mencoba untuk tidak memberikan godaan yang sama jika itu masih dalam kemampuan kita. Tetapi beberapa orang tidak tertarik pada keaslian dan mereka tidak siap untuk mencobanya. Mereka keluar untuk mendapatkan apa yang mereka bisa dan mereka akan terus menyakiti orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Jika Anda memiliki orang seperti ini dalam hidup Anda, tidaklah bijaksana untuk terus menempatkan diri Anda pada jalan yang akan membuat Anda semakin sakit hati. Ini tidak berarti memotong semua kontak dengan orang tersebut, meskipun mungkin saja terjadi. Namun jika Anda tahu, Joe telah mengingkari janjinya kepada Anda beberapa kali dan menceritakan bisnis Anda kepada seluruh sekolah, maka tidak cerdas untuk terus menceritakan rahasia Anda kepadanya. Bahkan tidak ada gunanya bagi Joe untuk terus menaruh godaan yang sama di depannya. Jadi kita melepaskan utang, menyerahkan orang tersebut dan dosanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, dan kita melanjutkan hidup kita dalam kebebasan, tetapi kita melangkah dengan bijaksana, selalu mencari bimbingan dari Tuhan dan dari orang-orang yang saleh. Dan kita tidak pernah berhenti berdoa untuk orang tersebut, karena bagaimanapun juga, bayangkan betapa hebatnya jika dia belajar untuk hidup secara otentik dengan Tuhan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa.
Tuhan dengan tujuan tertinggi yang dapat saya bayangkan, dan lebih tinggi dari itu juga, mata saya tertuju padamu. Saya terus maju, meninggalkan beban-beban yang telah menyeret saya ke bawah. Saya memilih untuk mengampuni, untuk hidup dalam kebenaran, untuk berbalik dari kebohongan, penipuan, dan kepura-puraan. Tunjukkanlah jalan yang jelas, dan sesempit apapun jalan itu, saya tidak takut jika saya ada di dalam Engkau. Amin.